Jadi gini, kalau Candi Cangkuang itu menurut para ahli arkeologi merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8 ya. Nah, candi itu ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1166 ditemukan oleh Bapak Dr. Andes Uka Chandra Sasmita ya. Uka Chandra. Ya. Iya. Beliau adalah seorang ahli arkeologi Islam. Iya. Beliau itu menemukannya itu berdasarkan petunjuk dari sebuah buku yang ditulis oleh bangsa Belanda yang bernama Pederman. Nah, di situ dijelaskan di dalam buku bahwa di Cangkuang itu ada sebuah makam kuno Arif Muhammad dan arca Siwa. Tidak dijelaskan ada candi. Tidak dijelaskan ada candi. Cuma di situ ada tanda tanya. Kenapa demikian? Karena kalau nama Arif Muhammad udah jelas nama Muslim, sedangkan arca Siwa adalah Mahadewa dan agama Hindu. Sehingga saat itu Bapak Dr. Andes Uka Chandra Sasmita itu ingin melakukan proses penelitian dan penggalian untuk membuktikannya. Sehingga beliau pada saat itu tahun 6768 dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Nah, pada saat proses penelitian penggalian, ternyata di samping makam Arif Muhammad ditemukan sebuah pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Dan saat itu juga ditemukan bongkahan-bongkahan, puing-puing bekas suatu bangunan di pembukaan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih 35-40% saja lah dari bangunan yang sekarang itu. Tapi dari itu dapat mewakili dari seluruh bagian dari bangunan candi, sehingga memudahkan kalau suatu saat Candi Cangkuang ini akan dipugar kembali. Dengan berbagai pertimbangan, yang selanjutnya Candi Cangkuang itu dipugar. Nah, yang sekarang menjadi Sheikh Museum di sana itu dulu base campnya. Nah, di situ melakukan percetakan. Udah segitu di sebelah timurnya bikin rekonstruksi. Nah, udah direkonstruksi, pindahkan ke dalam fondasi yang asli. Udah membentuklah menjadi candi yang sekarang yang dapat dilihat dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4 meter dan tingginya 8,5 meter. Yang kemudian arca Dewa Siwa disimpan di tengah-tengah Candi Cangkuang. Itu perlu menutup lubang dalamnya 7 meter. Nah, candi ini diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama di mana candi ini ditemukan. Kebetulan candi ini ditemukan di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang itu sendiri diambil dari nama sebuah pohon, sejenis pohon pandan yang banyak tumbuh di sekitar itu. Namanya pohon Cangkuang. Pohon Cangkuang. Cangkuang. Jadi nama Cangkuang itu pakai nama kampung, pakai nama desa, pakai nama situ, pakai nama danau Cangkuang, termasuk candi itu juga gitu. Jadi sampai sekarang ini candi ini karena tidak diketahui peninggalan raja siapa, terus tidak temukan prasasti, sehingga ikut aja ke nama desa. Jadi dikasih namanya nama desa dari desa Cangkuang, sehingga candi dimulai Candi Cangkuang seperti itu. Kalau untuk proses pemugarannya itu berapa lama? Itu 2 tahun. 2 tahun berlaku pemugaran. Dan selesai dipugarnya itu dan diresmikan pada tanggal 8 Desember 1976 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu,
yaitu Bapak Profesor Dr. Syarif Tayyib yang meresmikannya. Apa ada hubungannya antara Candi Prambanan gitu dengan Nah, di Candi sini Cangkuang? tidak ada masalah, tidak ada prasasti. Oh, Apakah ini ada kagak ada hubungan prasasti. antara candi-candi yang di Indonesia lainnya? Iya. Terus candi Hindu lain karena tidak ada prasasti masalahnya. Hmm. Tapi cuma candi ini mirip ke candi-candi yang ada Jawa gitu kan? Iya, Candi-candi iya. Jawa Tengah, Jawa Timur mirip seperti itu. Cuma ini lebih kecil kan? Iya. Cuma bentuknya masih sederhana, polos. Iya. Karena barangkali ini masih sudah percobaan dan lain sebagainya. Dan bahkan candi ini juga ada yang memperkirakan bahwa candi ini juga merupakan peninggalan abad ke-7 gitu ya. Ke-7. Iya. Hmm. Jadi mereka tuh waktu itu ada yang berpendapat abad ke-8 dan juga abad ke-7. Nah, kalau yang berpendapat abad ke-7 itu ini candi Cangkuang ini terpengaruh dengan Buddha karena ada di atasnya ada Iya, lingganya. iya, iya. Ada lingganya. Nah, itu jadi terpengaruh candi itu terpengaruh Hindu Buddha gitu. Nah, itu menurut menurut Dr. Hasan Japar itu, beliau menyatakan itu terpengaruh dengan Hindu Buddha karena ada lingganya di atasnya itu pengaruh Buddha seperti itu. Kalau untuk sebelahnya kan makam beliau Arif Muhammad. Pak Arif Muhammad. Pak Arif Muhammad itu boleh tahu sebenarnya tokoh masyarakat. Nah, kebetulan di samping itu makam Mbah Dalem Arif Muhammad, beliau ada seorang tokoh sentral penyebar agama Islam, Iya. khususnya di Kampung Pulau dan sekitarnya, di Kabupaten Garut itu ya. Nah, beliau itu bukan orang sini, beliau ada seorang panglima perang dari kerajaan Mataram, Oh, Mataram. Mataram Islam. Iya. Waktu itu rajanya Sultan Agung. Iya. Nah, beliau itu disuruh rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC ke Batavia. Nah, pada waktu itu saat penyerangan dia itu dapat dikalahkan. Dapat dikalahkan sehingga dia terpontang-panting lari gitu ya. Iya, iya. Nah, dia itu nggak mau kembali ke Mataram Iya. dengan alasan kalau dia kembali ke Mataram takut dibunuh oleh Sultan Agung. Ah. Dia juga merasa malu oleh rakyat Mataram. Ah. Sehingga dia mencari tempat persembunyian yang aman. Persembunyian, ya. Sehingga sampai di sini. Nah, pada saat sampai di sini, penduduk di sini sudah menganut ajaran animisme, dinamisme Hindu. Ah. Tapi dengan pendekatan akulturasi Islam itu, sehingga Islam dapat diterima di masyarakat Kampung Pulau dan sekitarnya. Sehingga semuanya sekarang beragama Islam. Tapi budayanya masih tersisa gitu ya. Nah, setelah itu selanjutnya Arif Muhammad kan meninggal dan dimakamkan di tengah-tengah bukit Kampung Pulau, sehingga bersampingan dengan Candi Cangkuang ya. Iya, Nah, terus bukti penyebaran Islamnya oleh beliau, naskahnya ada disimpan di Syekh Museum itu. Iya. Di Syekh Museum ada Quran, ada fikih sunnah, bahkan khutbah Jumat panjangnya 1 meter 67 cm. Nah, itu semuanya terbuat dari kulit kayu, namanya kulit kayu sae. Kulit kayu. Ya, itu usianya hampir 400 tahunan lah. Ah. Terus kalau keturunan beliau Iya. sekarang itu tinggal di komplek rumah adat Kampung Pulau. yang di samping yang di itu. samping bawah itu. Ah. Nah, Kampung Pulau itu dikatakan Kampung Pulau Ah. karena letaknya di tengah-tengah kepulauan. Dulu itu sebenarnya di tengah kepulauan. Iya. Yang dikelilingi danau luasnya 25 hektar. Nah, dikasih nama Kampung Pulau karena tengah kepulauan. Nah, yang uniknya di Kampung Pulau tersebut dari abad 17 sampai sekarang itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus 7 bangunan pokok yang dijual zonasi inti itu. Gitu. Nah, maksudnya hal itu melambangkan dari keturunan beliau. Kebetulan Arif Muhammad itu mempunyai 7 orang anak. 7 orang. 1 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Oh gitu. Nah, 1 anak laki-laki dilambangkan 1 masjid, 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. 6 rumah. Jadi setiap rumah itu wajib dihuni oleh 1 kepala keluarga saja, tidak boleh lebih. Tidak boleh. Jadi apabila mereka di satu rumah tersebut ada yang menikah, Iya. nah maksimal 2 minggu dari pernikahan harus keluar dari Kampung Pulau. Oh gitu. Terus kalau ada yang meninggal, otomatis salah satu keluarga meninggal, nah otomatis berkurang. Tadi boleh yang tadi udah menikah tadi keluar, ditarik masuk ke Kampung Pulau. Jadi di situ tetap 6 kepala keluarga. Dan jumlah penduduknya sekarang itu hanya 21 orang. Dan dipimpin oleh seorang juru kunci atau Pak Kuncen. Iya. Otoriter tertinggi di sana ada Pak Kuncen. Yang berikutnya Wakil Kuncen dan kesananya rakyat biasa ya, karena cuma sedikit orangnya juga. Iya, iya. Tapi yang unik di Kampung Pulau itu ada adat istiadat yang terpelihara ya. Iya. Karena yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan pasti ada acara seremonialnya ya. Iya. Terus di antaranya adat istiadatnya 1
tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Nah, hari Rabu, karena hari Rabu itu menurut saya pernah baca dalam buku bahwasannya hari Rabu itu merupakan hari suci bagi agama Hindu. Nah, saat itu kan hari Rabu, hari Muhammad datang, penduduk di sini udah menyebarkan, udah menyembah Arca Siwa, datang hari Muhammad. Nah, pendekatan pada hari Rabu. Nah, yang tadinya bersembahyang ke Candi Cangkuang, oleh beliau digunakan untuk membantu penyebaran agama Islam. Nah, setelah meninggal beliau, hari Rabu tidak boleh berkunjung ke menjarah ke makam-makam beliau, sebagai satu alasannya untuk istirahat kuncen, yang kedua menghormati, dan dalam Islam hari yang terbaik itu kan hari Jumat. Iya. Jadi biar nggak sama gitu. Jadi makanya hari Rabu nggak boleh berziarah ke makam-makam yang dikeramatkan. Dan limit waktunya itu, pergantian waktunya itu Selasa pada asar sudah masuk Rabu pada asar sudah masuk Kamis. Nah, itu interval waktu yang itu yang tidak boleh. Yang berikutnya, di kampung pulau itu tidak boleh membuat rumah beratap curai, selamanya harus memanjang. Jolopong orang Sunda bilang. Iya. Terus juga tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Alasannya, karena Arif Muhammad itu mempunyai seorang laki-laki. Di dalam ajaran agama Islam, anak laki-laki itu harus disunat. Nah, sebelum disunat, anak Arif Muhammad itu diarak, ditanduk menggunakan jam panah rumah-rumahan, aksara Arab. Tiba-tiba datang malapetaka dengan datangnya angin topan yang sangat besar, sehingga menimpa anak Arif Muhammad itu, jatuh meninggal seketika. Nah, dari situ leluhur kami mengatakan, anak cucu kami, jangan sekali-kali lagi mengikuti jejak kami. Kalau orang Sunda bilang mah pamali pacaduan, jadi mau melakukan pelanggaran seperti itu. Ya, terus yang selanjutnya di kampung pulau tidak boleh menambah dan mengurang jumlah bangunan pokok. Tadi alasannya kan melambangkan keturunan beliau. Iya. Yang berikutnya, di kampung pulau itu tidak boleh beternak hewan besar berkaki 4 seperti kambing, kerbau, sapi nggak boleh. Tapi kalau mau makan boleh. Terutama sekarang kan mulai Idul Kurban. Iya. Mereka mendatangkan untuk disembelih, dimakan boleh. Tapi memelihara itu tidak boleh. Alasannya Pak Mali. Saya pernah bertanya kepada sepudunya Pak di sana, Pak Iri, kenapa tidak boleh memelihara hewan ternak besar berkaki 4? Ya, Pak Mali. Ternyata saya banyak jawaban. Saya udah lihat ke sana kemari. Oh, ini satu untuk stabilitas ekosistem, dua menghindarkan kotoran ke dalam makam-makam yang dikeramatkan. Yang ketiga, setelah akidah Islam. Karena kebetulan di dalam candi itu ada sebuah arca siwa. Nah, arca siwa itu kebetulan mengendarai Nandi, dewa sapi itu kan, sapi dewa Nandi. Nah, kan sapi hewan yang suci kan, barangkali takut disembah lagi oleh umat muslim di situ. Nah, jadi di situ tidak boleh memelihara hewan ternak besar berkaki 4. Yang terakhir, di kampung pulau itu ada acara ritual, yaitu memandikan benda pusaka seperti keris, batu aji, batu perunggu, dan lain sebagainya. Itu dilakukan kontinuitas oleh masyarakat kampung pulau dan umum. Itu bulan-bulan Mulut. Kalau bulan Mulut itu dari awal bulannya, dari menyebut bulan ada, pertengahannya ada, dan akhir bulan juga ada acara, yaitu mileleyankeun acaranya itu.
lumayan banyak lah. Pendapatan ya lumayan gitulah buat yang punya rakit gitu ya, khususnya. Kalau pengelolaan di situ Cangkuang itu khusus anggota, semuanya anggota rakit, nggak ada bantuan dari luar gitu. Apalagi dari pemerintahan Kabupaten Garut itu nggak ada, itu buat lokasi Candi Cangkuang, khususnya situ gitu. Situ. Iya. Kalau bikin rakit itu kan masing-masing anggota yang ngeluarin. Kalau pengelolaan di situ Cangkuang itu khusus anggota semuanya gitu. Tiap seminggu 4 kali 3 kali itu membersihkan danau. Kalau dari pemerintahan itu nggak ada. Tapi semenjak adanya Candi Cangkuang, pendapatan masyarakat sendiri di desa Cangkuang ini gimana? Kalau yang punya rakit mah, kalau yang ini anggota yang 48 kan semuanya, itu alhamdulillah dari pendapatan ya uangnya khususnya. Iya. Jadi kan ini sewa gitu, kalau danaunya kan sewa. Iya. Ini kan punya hak dari desa. Untuk situ Candi Cangkuang ini udah berapa lama ini kerja di sini? Kalau saya mah nyampe 10 tahunan ada lah ya. Dari kecil juga emang dia kan ngelola ini kan, tapi yang itu dari 10 tahunan ada lah. Suka dukanya selama di ini kerja di Candi Cangkuang ini ya? Kalau sukanya banyak pengunjung gitu. Iya. Kalau dukanya kalau lagi sepi, kalau pembuatan rakit gitu kan. Ini kan setahun sekali kan ganti. Oh, setahun sekali ganti? Ya. Iya. Carinya kan jauh-jauh. Itu modalnya lumayan kan. Sampai 3 jutaan lebih lah. Oh gitu ya. Kalau untuk buat rakitnya sendiri berapa lama? Kalau bikinnya dari nabang sampai jadi gini, sebulan ada lah. Sebulan ada. Ini bambu-bambunya motong sendiri apa mesen? Beli Sendiri. Satu batang itu nyampe 25.000 satu. 25.000. Iya. Kalau nyampe ke sini mah nyampe 51, Pak. Untuk masyarakat sendiri ini wisatawan kebanyakan dari mana nih ya? Dari Belanda. Yang dari luar negeri, dari Belanda. Iya. Kalau yang dari lokal biasanya yang paling jauh gitu. Paling ini Jakarta aja banyak. Jakarta, banyak. Bandung gituan. Biasanya pada nanyain apa aja? Kalau nanya-nanya mah kan ada pemandunya di sana. Kalau saya mah di sini cuma gini, melayaninya dari sini ongkos rakit berapa? Iya. Jadi, terus kalau kan ada penawaran. Iya. Saya yang jaga di sini. Kalau untuk harapan AA untuk kedepannya gitu gimana tentang situ Cangkuang ini? Kalau situ Cangkuang kita dari pihak saya gitu ya, ada dari Dinas Kabupaten Garut khususnya dari pariwisata kan, mengunjung ke sini, lihat lokasi di sini kan, gimana kan pengunjung ada yang nanya kok nggak ada mainan anak-anak gitu. Di dalam itu kan harusnya ada mainan anak-anak lah, cuma jangan candi doang gitu, harusnya ada keanehan gitu yang seperti mainan ya anak-anak lah, seperti anak kecil kan ada anak sekolah TK gitu kan, pengennya ada mainan gitu. Terus untuk kedepannya nih supaya rakitnya tetap eksis gitu di Cangkuang ini, pendapat AA apa harapannya? Kalau rakit mah emang dari dulu gini-gini aja. Gini aja, nggak ada kemajuan gitu. Itu ini kalau rakit segini juga alhamdulillah ada ya, aman ya. Tapi kalau per hari-hari tuh nggak teratur tapi ya pendapatannya. Kalau di sini kan dibagi-bagi, sekarang kalau udah yang narik diam dulu, yang belum ya jadi giliran gitu, antri kan. Sekarang udah narik diam di sana kan, balik lagi sini nggak bisa narik lagi. Oh gitu. Iya. Giliran yang lainnya. Oh iya. Kan dari nomor 1 sampai nomor 24. Kalau itu udah habis baru nembak lagi yang baru gitu.
Dan nggak ada tiap hari, paling seminggu sekali. Iya, kalau ini mah udah nggak fokus, sampingan aja Kak. Supaya wisatawan luar supaya datang ke sini itu gimana gimana supaya Cangkuang ini supaya terkenal gitu, ajakan Kalau itu kan ada khusus dari para wisata kan, ya dari Garut juga, dari dinas kan ada. Dia kan yang bawa ke sini, saya yang melayani, langsung bawa ke candi kan. Itu mah gimana pihak para wisata aja. Iya, kan di situ ada pemandunya kan. Kalau turis-turis ada pemandunya. Kalau saya mah cuma berangin aja. Ya. Untuk kedepannya gitu gimana? Untuk kedepannya justru menurut hemat saya justru ini harus dilestarikan dengan lebih baik lagi, apalagi dengan penataan-penataan yang bagus sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah peraturan undang-undangan. Ini akan menguntungkan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kampung Pulo dan sekitarnya, baik untuk perekonomian, kebudayaan,